Bab 590 Tidak ada pedang yang bisa melukaiku. Datang yang baru lagi. Para murid bagian dewa yang sedikit kecewa pun kembali semangat. Karena pertarungan Sander dan Mimi benar-benar mengecewakan, karena orang-orang ingin melihat pertarungan yang dahsyat, tetapi dua orang ini malah mengelilingi seekor siluman dan berakhir begitu saja. Bagaikan aku sudah menunggu, tetapi kalian pergi begitu saja. Lalu, sekarang muncul jenius bagian dewa, hal ini membuat orang-orang yang kecewa kembali semangat. Semangat 45. Sander melihat pria berbaju putih itu dengan tatapan mata curiga, karena dia merasa familiar dengannya. Perasaan ini sangat aneh dan unik. Dia bisa memastikan bahwa dirinya tidak pernah berjumpa dengan pria berbaju putih ini. Kenapa dirinya memiliki perasaan seperti ini? Sander merasa heran. Seolah teringat sesuatu, Sander mendadak berkata dalam hati, "Tuan Pagoda." Tuan Pagoda tidak bersuara. Sander kembali bertanya, "Tuan Pagoda, apa kamu tidak ada perasaan yang sama denganku?" Tuan Pagoda berkata dengan tenang, "Perasaan apa?" Sander berkata, "Perasaan seolah-olah akrab." Tuan Pagoda berkata, "Tidak ada." Sander tak berdaya. Pada saat itu, pria berbaju putih mendadak tersenyum dan berkata, "Silakan. Silakan." Sander menenangkan hati, lalu menganggukkan kepalanya. Dia langsung terbang ke langit, seketika sebuah pedang langsung menusuk ke arah pria berbaju putih. Pedang ini sangat cepat, juga tanpa banyak basa-basi. Pria berbaju putih tersenyum melihat serangan pedang ini, lalu mendadak mengulurkan dua jarinya, berhasil menekan di niat pedangnya Sander. Baf! Pedangnya Sander langsung berhenti, tetapi sebuah cahaya pedang mendadak menyerbu ke arah pria berbaju putih. Kali ini, pedangnya lebih cepat dan kuat. Pria berbaju putih itu sangat tenang, kemudian mengulurkan jari menghancurkan niat pedang itu, lalu mengayunkan tangannya. Baf! Seketika, Sander langsung terpelanting sangat jauh. Suasana menjadi hening. Pada saat Sander berhenti, dia melihat pria berbaju putih yang ada di kejauhan dengan muka tidak percaya. Harus diakui, kali ini Sander sangat tercengang. Dia menyerang dua kali beruntun sekuat tenaga, akan tetapi berhasil ditahan oleh pria itu dengan mudah. Benar-benar tidak masuk akal. Sander melihat pria berbaju putih, kali ini ekspresi wajahnya menjadi serius, firasatnya mengatakan bahwa pria yang polos ini pasti lebih menakutkan dari Mimi. Pada saat itu, pria berbaju putih lanjut berkata, "Ayo, lanjut lagi." Lanjut. Sander menenangkan hati, dia memandang pria berbaju putih dan tersenyum, "Baik." Usai berkata, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah pria berbaju putih. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik pedang. Jurus menebas langit menghunus pedang 10 kali lipat. Jurus pedang ini langsung menggemparkan langit dan bumi. Semua orang pun menahan napas ketika merasakan kekuatan energi pedang yang menakutkan ini. Akan tetapi, ekspresi wajah pria berbaju putih sangat tenang menghadapi serangan pedang Sander yang begitu menakutkan. Dia tetap mengulurkan dua jarinya, lalu menekan ke arah energi pedangnya Sander. Boom! Satu tekanan jari ini langsung membuat energi pedang yang menakutkan ini berhenti. Melihat kondisi ini, Sander yang berada di kejauhan langsung membelalakkan matanya. Di langit, Zoro dan Yoro juga sangat serius. Mereka saja tidak bisa menahan kekuatan energi pedang Sander, tetapi pria berbaju putih malah begitu santai. Menahan pedang itu dengan santai. Menakutkan. Pada saat ini, dua orang ini merasa sangat tercengang. Di kejauhan, pria berbaju putih mendadak menekan niat pedangnya Sander, lalu melemparkannya, tetapi sasarannya bukan Sander melainkan langit ilusi. Boom! Langit langsung hancur. Gelap gurita. Awan hitam muncul di atas kepala mereka, benar-benar sangat menakutkan. Melihat kondisi ini, semua orang langsung serius. Awalnya, serangan pedang Sander tadi sangatlah menakutkan, jika orang lain pasti sudah mati. Pria berbaju putih melihat Sander dan tersenyum berkata, "Ayo lagi. Lagi." Suara sangat tenang. Tidak meremehkan juga tidak menyindirnya.
Sander merenung sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Pedang Suanyuan keluar dari telapak tangannya. 2 kali serangan ini membuat dia sadar bahwa menghadapi pria berbaju putih harus menggunakan jurus menakutkan. Tentu saja, hal ini membuat dia sangat semangat. Sepanjang perjalanan hidup, dia berjumpa dengan satu level, selain Angel, sisanya berhasil mengalahkan dengan mudah. Sekarang dia berjumpa dengan musuh yang kuat. Sander melangkah maju, lalu berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah pria berbaju putih. Cahaya pedang menyatu dengan bintang-bintang alam semesta. Pedang alam semesta. Zoro dan Yoro yang berada di langit ilusi langsung memelototi mata melihat serangan pedangnya. Sebelumnya Sander mengeluarkan 2 macam teknik pedang sudah membuat mereka kaget. Sekarang teknik pedang yang ketiga, juga sangat hebat. Pasti memiliki guru yang luar biasa. Zoro melihat Sander yang menyerang ke arah pria berbaju putih sambil mengerutkan keningnya. Pedangnya Sander seperti benda pusaka yang tercatat di buku legenda. Di kejauhan, pria berbaju putih tetap begitu tenang melihat pedang alam semesta. Dia kembali mengulurkan 2 jarinya lalu maju ke depan. Boom! Kali ini, pedang Suanyuan milik Sander kembali berhenti di tempat lalu. Sebuah cahaya pedang kembali menyerang ke arah pria berbaju putih. Penggabungan dimensi. 2 serangan beruntun. Pria berbaju putih mendadak mengulurkan jarinya ke depan. Cahaya pedang langsung muncul. Boom! Cahaya pedang langsung menembak keluar dari pria berbaju putih. Energi pedang yang kuat langsung membuat Sander terpelanting jauh. Sedangkan pria berbaju putih sama sekali tidak bergerak. Semua orang tercengang melihat kondisi ini. Kekuatan pria berbaju putih benar-benar sangat menakutkan. Membuat Sander tidak ada kesempatan melawan. Sander berhenti. Dia memandang ke arah pria berbaju putih dan sangat kaget. Kamu juga seorang kultivator pedang. Pria berbaju putih menganggukkan kepala dan tersenyum. Kultivator pedang. Sander berkata dengan serius, kenapa kamu tidak menggunakan pedang? Pria berbaju putih tersenyum dan tidak berbicara. Sander memandang pria berbaju putih sekilas dan berkata, Maya. Maya. Boom. Usai berkata, energi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya Sander. Aura klan naga menyatu. Serangan pedang tadi membuat Sander mengerti, dia harus mengeluarkan sekuat tenaga, tidak boleh menyimpan apapun lagi. Sander memejamkan kedua matanya, lalu dia merasakan kekuatan yang melimpah. Kekuatan dari Maya. Di kejauhan, pria berbaju putih merasakan energi Sander yang meningkat pesat, tetapi tetap tersenyum. Sebenarnya, dia bisa mengalahkan Sander saat serangan pertama. Tetapi, dia tidak melakukannya, karena dia merasa akrab dengan remaja kultivator pedang ini. Sander mendadak melangkah maju, dia langsung menyerbu ke arah pria berbaju putih. Dibandingkan dengan beberapa serangan pedang sebelumnya, serangan pedang ini meningkat lebih pesat. Setelah mereka berdua bergabung, bukan hanya meningkat menjadi 2 kali lipat. Maya adalah seorang tingkatan kaisar abadi. Dia menyatu dengan Sander. Kekuatan Sander meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jurus pedang membutuhkan kekuatan yang kuat, oleh karena itu satu pedang keluar, dimensi di sekitar langsung menjadi ilusi, aura kematian langsung menyelimuti semua orang. Serangan pedang ini membuat semua orang kaget. Benar-benar mengeluarkan serangan terakhir. Akan tetapi, pria berbaju putih tetap tenang menghadapi serangan ini, tidak ada bedanya dengan serangan sebelumnya. Saat pedangnya Sander tiba di depannya, dia kembali mengulurkan jari lalu menjepit dengan pelan. Boom! Pedangnya Sander langsung berhenti, energi yang menakutkan langsung menyelimutinya. Melihat kondisi ini, semua orang langsung berdiri diam. Sander yang menggenggam pedang juga langsung membelalakkan matanya, saat ini dia merasa jurus pedangnya sama sekali tidak ada gunanya. Energi yang ada di dalam pedang juga tidak bisa keluar. Dia tidak berkutik. Sander menatap pria berbaju putih, apa kamu sedang menyembunyikan kekuatanmu? Saat ini, dia mendadak merasa sedikit aneh. Seharusnya kondisi yang tidak normal. Mendengar perkataan Sander, pria berbaju putih tersenyum, ilmu pedang tidak seharusnya begitu rumit.
Usai berkata, dia menggunakan dua jarinya, seketika tangannya Sander bergetar, dia pun sadar bahwa pedang Xuanyuan berada di tangannya pria berbaju putih. Pria berbaju putih mengelap pedang Xuanyuan, seketika energi yang menakutkan langsung hilang. Sander langsung kaget melihat kondisi ini, dia pun merasa tak berdaya. Dia tahu, meskipun membangkitkan kekuatan garis keturunan, juga tidak bisa mengalahkan pria ini. Perbedaan mereka sangat jauh. Kali ini, dia barulah mengerti apa yang dimaksud di atas langit masih ada langit. Jangan meremehkan orang lain. Pria berbaju putih mendadak berkata, serangan pedangmu yang awal cukup menarik. Sander memandang pria berbaju putih dan sedikit heran, serangan pedang yang awal. Pria berbaju putih menganggukkan kepalanya, pedang itu tidak terpengaruhi tenaga luar, hanya mengandalkan ilmu pedang yang murni, itulah kamu sebenarnya, juga inti darimu. Kamu bisa menemukan jati dirimu, tapi harus bertahan hingga akhir. Sander berkata dengan serius, mohon bimbingan dari senior. Kalah dengan orang ini, dia tidak merasa bagaimana, malah merasa bahagia. Jurus lebih lemah dari orang lain, Sander mengakui kekalahan ini. Pria berbaju putih tersenyum, lalu mengembalikan pedang Xuanyuan kepada Sander. Pedang ini sangat tajam, juga spesial, jangan terlalu sering menggunakannya. Karena pedang yang tajam, jika salah digunakan, juga tidak ada gunanya. Mendengar perkataan ini, pedang Xuanyuan tidak terima. Dia bergetar, lalu menusuk ke arah pria berbaju putih, tetapi langsung ditahan. Pria berbaju putih tersenyum, nakalia. Tidak ada pedang yang bisa melukaiku. Sander mengedipkan matanya, tidak ada pedang yang bisa melukai senior. Pria berbaju putih menganggukkan kepalanya, Lia. Sander berkata dengan serius, aku tidak percaya. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, mau coba? Sander menganggukkan kepalanya, pengen coba, jika pedangku bisa melukai senior, apakah senior boleh menyetujui satu permintaanku? Pria berbaju putih berkata, boleh. Sander tersenyum, kemudian membuka telapak tangannya, lalu memejamkan kedua mata dan berkata dalam hati, apakah boleh meminjam pedang King Xuan? Pedang King Xuan. Bersambung.